ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah karena Allah masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Dan diberi nikmat sehat, iman, Islam, sehingga dengan kenikmatan itu alhamdulillah pada siang hari ini dengan ikhlas kita bisa datang ke masjid dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita khususnya pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun juga. Baik ketika kita berada di masjid maupun di luar masjid, kita hendaknya selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya mengawasi kita semua, mencatat apa yang kita lakukan, kemudian membalas apa yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada salah satu kisah yang sangat luar biasa dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 258, sebagaimana yang saya bacakan dalam pembukaan khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mendekat Ibrahim, Nabi Ibrahim, fi rabbih tentang Tuhannya, an atahu Allahul, yang telah diberi karunia kekuasaan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Raja Namrud laknatullah alaihi. Itqala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, bahwa Tuhanku adalah Tuhan
yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim berkata, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, bahwa Tuhanku Allah adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Fa'ti biha, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, maka terbitkanlah matahari itu. Fa'ti biha minal maghribi, dari sebelah barat. Fahuidat tadi kabar, maka bengonglah orang kafir itu, yakni Raja Namrud. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam peristiwa ini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal sebagai seorang nabi yang pandai di dalam berdebat. Beliau berdebat tentang Tuhan, tentang Allah kepada Raja Namrud laknatullah alaih yang menganggap sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, wahai Namrud, bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah menghidupkan dari tiada, kemudian menciptakan tulang belulang, kemudian membungkus dengan daging, meniupkan dengan roh. Mematikan adalah berarti mewafatkan, mengambil rohnya, dan itu sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh Namrud, karena tidak mungkin. Akan tetapi Namrud sebagai seorang penguasa, dia dengan licik mengatakan, qala ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka yang dimaksud oleh Namrud adalah dia bisa membunuh dan membiarkan hidup orang lain. Maka ia membuktikan dengan mendatangkan dua orang terpidana, kemudian dimasukkan ke sana, yang satu dibunuh, yang lain dibiarkan hidup. Wahai Ibrahim, bahwa saya telah memberikan kehidupan kepada orang ini, karena saya telah membiarkan hidup, dan saya telah mengambil kehidupannya, berarti saya telah mematikan dengan cara menghilangkan nyawanya orang ini. Sebetulnya itu adalah tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim yang dimaksud adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Aibatakfuruna wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahwa menciptakan adalah dari tiada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi besok pada hari akhirat, kemudian dikumpulkan bersama-sama di yaumil mahsyar. Itulah yang dimaksud. Tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa Raja Namrud ini pasti akan ngeyel, karena dia menggunakan kekuasaannya, sehingga dia berusaha untuk membungkus ketidakbenaran itu dengan kebenaran, sehingga seakan-akan bahwa ketidakbenaran itu menjadi benar karena dia adalah seorang penguasa. Maka jamaah, ada dalil kedua yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai Namrud, bahwa Tuhanku Allah adalah Tuhan yang bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Kalau engkau, wahai Namrud, mengaku sebagai Tuhan, maka tolong kamu alihkan, terbitkan matahari dari sebelah barat. Maka seketika itu Allah pun tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mati itu terbungkam. Maka Allah mengatakan di dalam surat tadi,
fabuhital ladzi kafar, maka menjadi bengong, menjadi mati itu orang yang dolim, yakni Raja Namrud laknatullah. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, dari kisah ini bisa diambil pelajaran minimal ada dua. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap masa ini pasti ada pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Mulai zaman dahulu ya, sampai besok menjelang yaumul qiyamah, ada pertentangan, ada persaingan antara kebenaran dan kebatilan. Bahwa Raja Namrud adalah mewakili orang-orang yang membela kebatilan, dan Nabi Ibrahim itu adalah wakili orang yang membawa kebenaran. Maka di samping itu ada orang atau ustadz yang mengajak kebenaran, ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi juga ada orang-orang yang mengajak kepada kebatilan. Bukankah pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan itu adalah jutaan. Walaupun banyak juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga memberikan pelajaran yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lawan bicaranya orang kafir, Raja Namrud laknatullah, penguasa yang betul-betul berkuasa pada saat itu, dengan dasar matahari. Dengan logika akalnya Nabi Ibrahim menggunakan matahari sebagai dalil sehingga bisa membungkam Raja Namrud laknatullah. Oleh karena itu kita bisa meniru, terutama kepada orang-orang yang anti kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ingkar pada kebenaran, maka bisa meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Minimal kita bisa menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan matahari untuk membungkam orang-orang ateis, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kebenaran, terutama tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran jamaah ada sekitar 32 ayat yang berhubungan dengan matahari, dan kalau kita teliti di sana, isinya sangat luar biasa. Di antaranya adalah dalam surat Yasin ayat sekitar 30-an. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari itu berjalan pada tempat peredarannya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, itu sudah diputuskan, ditetapkan oleh Yang Maha Perkasa. Padahal kita tahu jemaah bahwa pada saat itu kita lihat bahwa masyarakat zaman dulu itu belum mengerti tentang matahari, bahwa matahari itu termasuk planet dan lainnya berjalan sesuai dengan jalurnya sehingga tidak terjadi tabrakan. Ayat ini termasuk dengan ayat-ayat yang lain itu tidak mungkin dibuat oleh seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang unik, apalagi pada masa itu 14 tahun, 14 abad tahun yang lalu. Dan kebenaran dari Al-Quran ini bahwa wasyamsu tajri ini telah ditemukan pada zaman sekarang ini, bahwa betul bahwa matahari ternyata itu berjalan sesuai garis edarnya yang pada masa itu orang tidak tahu. Nah, kalau ayat-ayat ini akan dipikir secara matang, maka seorang ateis pun, seorang anti kebenaran akan percaya bahwa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan matahari ini betul-betul bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
petunjuk kepada kita, sehingga kita dengan adanya kisah ini mendapatkan menambah keyakinan kita akan adanya Al-Quran, menambah keimanan ketakwaan kita bahwa Al-Quran itu betul-betul memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mempelajarinya, mendalaminya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.